Om Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini. Bersama saya Kezia, beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara sudah kami siapkan untuk Anda. Follow dan subscribe semua akun sosial media kami di Jawa Post TV Bali untuk informasi lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Post TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Pemerintah kini tengah memfinalisasi pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Pansel diharapkan akan bekerja mulai pertengahan Juni selama 6 bulan untuk mencari pengganti Firly Bahuri dan jajarannya. Pemerintah tengah menggodok panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka nantinya akan memilih 5 orang pimpinan KPK jilid ke-6 untuk bertugas memimpin lembaga anti korupsi tersebut di periode 2023 hingga 2027. Di mana saat ini, seperti diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam rilis video yang diterima Antara pada 24 Mei, proses pembentukan pansel sudah masuk tahap finalisasi. Mereka diharapkan sudah mulai bekerja sebelum pertengahan bulan Juni mendatang. Dengan begitu, pansel akan memiliki waktu yang cukup untuk mencari pimpinan KPK baru selambat-lambatnya pada bulan Desember mendatang. Masih ada waktu 6 bulan lah untuk proses seleksi. Sebagaimana pengalaman seleksi pejabat publik selama ini, 6 bulan itu waktu yang cukup untuk menemukan putra-putri terbaik. Ya. Sesuai Undang-Undang KPK, masa jabatan para pimpinan berlaku selama 4 tahun. Dengan demikian, Firly Bahuri dan jajaran pimpinan KPK saat ini yang dilantik pada 20 Desember 2019 silam akan purna tugas pada tanggal yang sama di tahun ini. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui ratusan penyuluh pertanian yang sedang menjalani kegiatan bimbingan teknis di objek wisata Sikembang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Dia mengajak mereka untuk menyelamatkan lingkungan terutama hutan melalui gerakan reboisasi. Di hadapan lebih dari 600 orang penyuluh pertanian dan kelompok tani hutan yang tengah mengikuti bimbingan teknis di objek wisata Sikembang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberi arahan. Dia mengajak untuk menggalakkan reboisasi dan penghijauan untuk mencegah banjir dan pencemaran lingkungan. Ganjar juga menyampaikan arahan untuk pembentukan Desa Peduli Dasar aliran Sungai Lestari bagi kelangsungan hidup lingkungan. Mengingat Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang memiliki ruang terbuka hijau dan pariwisata alam yang cukup banyak. Namun daerah itu berdampingan dengan banyaknya pabrik dan industri. Kondisi tersebut membuat pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan pihak-pihak terkait harus menguatkan sinergi untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan yang ada, melalui penanaman dan perawatan pohon di kawasan pegunungan dengan tanaman keras seperti pinus, mahoni, gandaria, dan kayu putih guna mencegah banjir, serta meminta pabrik-pabrik yang memiliki pembuangan limbah untuk menjaga daerah aliran sungai. Dan aliran sungai ini nanti tidak hanya kita bicara tanamannya saja loh. Ada mata air yang mesti kita lindungi. Terus kemudian kemarin kita temukan yang di aliran bawah Bengawan Solo ya. Pabrik-pabrik limbahnya juga mesti kita edukasi jangan dibuang sembarangan sebelum menggunakan water treatment. Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyerahkan bantuan simbolis kepada penyuluh dan kelompok tani hutan. Antara lain kelompok tani hutan Kudu Ngupoyo sebesar Rp124 juta, KUPS Wono Lestari Rp80 juta, dan KUPS Gondang Sari sebesar Rp70 juta. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar sarasehan bersama ulama di Kota Bandung. Mereka diajak mengucapkan ikrar kebangsaan untuk mencegah munculnya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di tahun politik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar kebangsaan.
Ratusan dai serta daiyah perwakilan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Jawa Barat membacakan ikrar kebangsaan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Riko Amelza Dhanil, di salah satu hotel di Kota Bandung pada 24 Mei. Sebagai bentuk kesiapan para pendakwah dalam membantu BNPT menciptakan suasana damai menjelang tahun politik. Pesta demokrasi yang digelar setiap 5 tahun sekali itu, tegas Riko, tidak boleh terganggu oleh upaya pemecah belahan umat. Para pendakwah diharapkan berperan membimbing masyarakat menjalani syariat Islam yang benar sebagai rahmatan lil alamin, jauh dari paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Demi mendukung hal tersebut, staf khusus Kementerian Agama bidang toleransi, terorisme, radikalisme, dan pesantren, Nuruzzaman, menyebut pihaknya telah melibatkan 50.000 ulama yang tersebar di seluruh tanah air. Mereka akan menyeru untuk menghindari pemecah belahan bangsa. Kementerian Agama juga bekerjasama dengan BNPT tentunya secara terus-terusan dan dengan Polri juga untuk melakukan namanya penguatan moderasi beragama. Para pengurus dengan Bapak Kaptimas kita sudah lakukan penguatannya di 9 provinsi. Jangan sampai negara kita ini dipecah belah oleh paham yang mengajarkan kekerasan ini, memanfaatkan situasi politik, berkumpulnya massa, kegiatan sedang melaksanakan kontestasi lantas, ya, dirusak. Seperti diketahui, Jabar merupakan lumbung suara nasional terbesar pada pemilu serentak 2024, di mana lebih dari 204,5 juta suara akan diperebutkan pada hajatan demokrasi tersebut. Sementara berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, jumlah pemilih di Jabar tercatat mencapai 35,8 juta orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Luar Negeri melakukan lawatan program Lintas Nusantara untuk mengenalkan industri-industri strategis kepada para calon kepala perwakilan Republik Indonesia di wilayah Jawa Timur. Salah satunya mengunjungi proyek pembangunan pabrik pengolahan hasil tambang tembaga atau smelter di kawasan Java Integrated Industrial Port Estate, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kementerian Luar Negeri mengajak 20 calon kepala perwakilan Republik Indonesia menyaksikan secara langsung proyek pembangunan pabrik pengolahan hasil tambang tembaga atau smelter di kawasan Java Integrated Industrial Port Estate di Gresik, Jawa Timur, Rabu 24 Mei. Mereka terdiri dari 13 calon duta besar dan 7 konsul jenderal yang akan bertugas di sejumlah negara sahabat. Staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Luar Negeri Muhsin Syihab menjelaskan, kegiatan semacam ini rutin dilakukan kepada setiap calon kepala perwakilan RI sebagai program Lintas Nusantara agar saat mereka bertugas dapat menarik investor asing ke dalam negeri. Proyek smelter menjadi salah satu sentra industri strategis yang perlu diketahui oleh para calon kepala perwakilan RI, khususnya terkait rencana hilirisasi nasional. Upaya proses smelter ini juga diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat asing yang dapat menerima produk-produk ini, yang itu tentunya juga dapat dijelaskan oleh para calon duta besar kita yang akan ditempatkan di negara-negara sahabat. Para calon kepala perwakilan RI tersebut diberikan informasi terkait pembangunan pabrik smelter untuk mendukung keberadaan pabrik PT Smelting yang terlebih dahulu berdiri di wilayah Kabupaten Gresik sejak 1996. Kunjungan ini membuka mata kita bahwa memang pembangunan ini dilaksanakan secara real, dan yang paling penting adalah secara profesional, rapi, dan tampaknya semua akan berjalan sesuai on time, sesuai schedule yang ada. Sehingga ini tidak saja menjadi proyek yang strategis, tapi menjadi proyek yang membanggakan yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia, khususnya untuk kemajuan Jawa Timur secara nasional. Kemenlu menyiapkan para calon kepala perwakilan RI, salah satunya bisa berperan sebagai marketer bagi seluruh produk Indonesia, termasuk produk tambang tembaga yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia. Dari Gresik, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Abdul Malik Ibrahim, Kantor Berita Antara mewartakan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Cilegon, menggelar rapat koordinasi gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengingatkan, tidak jarang pelaku TPPO masih merupakan orang dekat pihak keluarga. Dari tahun ke tahun, modus aksi kejahatan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO semakin beragam, mulai yang ditengarai karena faktor ekonomi hingga murni kriminal. Dengan korban umumnya adalah perempuan pencari kerja yang dijerumuskan menjadi pekerja di tempat hiburan hingga pekerja seks komersial. Selain juga anak-anak yang diperjualbelikan hingga dieksploitasi menjadi pengamen atau pengemis. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Cilegon pada 24 Mei menggelar rapat koordinasi dengan gugus tugas di Aula Sekretariat Daerah 2 Kota Cilegon. Melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparatur kelurahan untuk memberikan edukasi kepada seluruh pihak dalam mewaspadai dan mencegah terjadinya TPPO. Walaupun kerap menyalahgunakan maupun memalsukan dokumen identitas kependudukan, namun tidak sedikit pelaku TPPO yang justru pihak terdekat korban. Di mana seperti dikatakan Wali Kota Cilegon Heldi Agustian, berdasarkan fakta yang sering terungkap, tidak jarang pelaku masih merupakan orang dekat keluarga. Untuk kita bisa sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa rata-rata terjadinya hal ini karena orang-orang dekat. Saudara dari jauh datang dan yang lainnya gitu ya, kita tetap waspada meskipun saudara, karena nggak mungkin anak kita mau ikut sama orang yang tidak dikenal ya. Berdasarkan data DP3AP2KB Kota Cilegon, hingga April tahun ini tercatat sudah ada 5 kasus TPPO, naik dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 dengan jumlah 5 kasus. Kelima kasus tersebut terdiri atas 1 kasus penculikan anak yang dieksploitasi menjadi pengamen, 2 kasus penjualan balita, dan 2 kasus prostitusi remaja yang kini sedang ditangani pihak kepolisian. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.